Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan aplikasi Scratch dalam membuat sebuah permainan sederhana. Hari ini kita akan membuat sebuah permainan ya bertema matematika ya. Kita akan membuat permainan di mana nanti sprite yang ada di dalam permainan kita dapat menghitung ya luas dan juga keliling dari sebuah bangun datar. Oke, kita akan mulai. Pertama, yang kita harus lakukan adalah kita membuat atau menambahkan backdrop atau background dari game kita. Ya, kita tekan tombol choose a backdrop yang bagian bawah sini kita klik, lalu kita pilih backgroundnya ya atau backdropnya. Silakan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian setelah kita pilih backdrop, lalu kita akan menghapus sprite-nya ya karena kita tidak akan menggunakan sprite ini atau kalau mau menggunakan sprite ini juga tidak masalah. Kita hapus sprite-nya, kita tekan tombol tempat sampah ini. Lalu kita klik tombol choose a sprite untuk menambahkan sprite baru yang bentuknya kepala kucing. Lalu kita cari sprite yang kita inginkan untuk ada di dalam game kita, terserah, silakan sesuaikan dengan keinginan kalian. Lalu, ini posisinya kita atur. Setelah kita menggunakan background atau backdrop dan juga kita menambahkan sprite, langkah berikutnya ya, sebelum kita menggunakan atau memasukkan perintah-perintah di dalam game kita, yang perlu kita lakukan adalah membuat variabel ya. Variabel itu adalah sebuah nilai ya yang kita butuhkan dalam melakukan atau dalam menjalankan game kita. Karena kita mau membuat game untuk melakukan perhitungan luas dan kelinginan di sebuah bangun datar, kita perlu nilai-nilai untuk membuat perhitungannya nanti. Oke, untuk sekarang kita akan coba buat atau menghitung luas dan keliling dari bangun datar lingkaran ya. Jadi, variabel yang kita butuhkan dalam menghitung luas dan keliling bangun datar lingkaran adalah pertama pi ya, nilai pi. Nah, yaitu 3,14 atau 22/7. Jadi kita akan klik variable ya, klik nilai atau perintah variable, lalu kita klik make a variable. Lalu kita ketik di sini namanya, kita ketikkan di sini pi. Ya, variable name-nya pi, lalu kita klik OK. Lalu kemudian setelah pi yang kita butuhkan untuk menghitung bangun datar lingkaran adalah jari-jari atau diameter ya. Kita pilih sekarang saja jari-jari ya. Jadi kita klik make a variable, lalu kita ketikkan nama variabelnya misalkan R aja ya, R kecil gitu ya, supaya kita bisa sesuai dengan rumus yang kita pelajari di matematika ya, R. Ada pi, ada R ya, pi dan R. Oke, pi dan jari-jari. Kemudian kita juga harus membuat sebuah variabel untuk menampung hasilnya nanti dari perhitungan yang kita buat. Jadi kita perlu variabel luas, kita buat baru. Lalu satu lagi kita ketik make a variable, kita ketikkan atau tuliskan keliling. Keliling. Oke. Jadi kita butuh 4 variabel. Ada pi, ada r, dan juga ada luas dan keliling. Ya, posisinya boleh dirapikan seperti ini. Ya, pi, r, dan luas keliling. Ini kalau misalkan namanya jari-jari juga nggak apa-apa ya. Pi, jari-jari, luas keliling. Nah, setelah kita buat variabel, barulah kita sekarang akan membuat perintah-perintahnya. Bagaimana supaya nanti game kita atau sprite kita dapat menghitung ya luas atau keliling dari sebuah lingkaran. Pertama, perintah yang kita harus gunakan adalah perintah event warna kuning, perintah keempat. Lalu kita cari perintah ketiga yaitu when the sprite click atau saat sprite ini ditekan atau diklik. Jadi game kita akan berjalan saat monyetnya itu diklik atau ditekan ya. When the sprite click. Apa sih yang akan monyetnya lakukan saat dia diklik? Kita akan buat dia bertanya, mau hitung luas atau keliling ya. Kita akan buat dia bertanya. Nah, untuk bertanya kita masukkan perintah sensing, yaitu perintah ask ya. ASK tulisannya bertanya. Ask di sini, what's your name and weight. What's your name-nya kita klik, kita ganti tulisannya menjadi mau hitung luas atau keliling lingkaran, tanda tanya. Mau hitung luas atau keliling lingkaran. Nah, saat sprite kita klik ya, kita coba, kita klik sprite monyetnya, nanti dia akan bertanya tuh, mau hitung luas atau keliling lingkaran. Lalu di bawah ada kolom untuk mengetik. Nah, disinilah kita ketikkan jawaban kita
yang ingin dijawab, yang ingin kita berikan kepada si monyetnya. Ya. Misalkan kita ketikkan jawaban luas, atau dengan kata lain kita mau dia menghitung luas, kita klik checklist. Nah, jawaban luas tadi yang kita berikan itu sudah monyetnya terima. Cara melihatnya gimana? Kita coba lihat ya. Nah, di bawah perintah S tadi ada perintah answer. Kita masukkan ke sini answernya. Waktu kita klik answernya, dia akan menampilkan atau dia akan berisi jawaban yang tadi kita berikan kepada monyet ya. Jadi karena Mister jawabnya luas, ini berisi luas. Misalkan kita klik lagi monyetnya, bisa ketikkan tulisan asal-asalan gitu ya. Kita checklist. Nanti answernya akan berisi sesuai dengan yang kita isikan di jawaban kepada monyet. Jadi answer ini adalah nilai yang berisi jawaban apa yang kita kasih ke monyet ya atas pertanyaan si monyet ini. Karena kita mau ketik menghitung luas, kita ketik luas. Ini answernya akan berisi luas. Nah, setelah monyetnya tahu kalau kita ingin menghitung luas ya, nah nanti monyetnya akan menentukan, oh aku ternyata disuruh untuk menghitung luas lingkaran. Baru nanti dia lakukan perhitungannya. Jadi dia biar nggak bingung. Kalau kita masukin luas, dia hitungnya luas. Nggak kebalik ya. Kita masukinnya luas, jawabannya, ternyata monyet itu ngitungnya keliling. Jadi kita buat supaya dia tidak salah dalam menghitung ya. Nah, caranya gimana supaya kita buat seperti itu? Kita pakai perintah kontrol, perintah if. If then ya, bukan if then else, tapi if then. Kita masukin ke sini, if jika titik maka apa ya. Nah, di sini kita akan melakukan untuk membuat monyetnya memeriksa, oh aku disuruh hitung luas atau keliling nih. Nah, di sini ya caranya kita pakai perintah operator. Lalu kita cari perintah sama dengan nih, yang bentuknya segi 6 sama dengan kita masukkan ke dalam if. If titik sama dengan ini 50. Nah, ini kita ganti ya. Yang pertama, kolom kosong pertama kita masukkan perintah answer tadi yang sudah kita siapkan sebelumnya. If answer sama dengan, nah 50-nya kita ganti menjadi luas. Jika answer sama dengan luas, atau kalau jawaban yang kita berikan ke monyet, kita suruh dia untuk menghitung luas. Misal klik luas, enter, kita lihat benar atau tidak, kita klik if-nya, ya, kita akan menghitung luas. Jadi kita akan ketik lagi luas. Nah, monyetnya sudah tahu kalau dia harus menghitung luas. Nah, tinggal kita masukkan perintahnya di sini ya. Kita tinggal masukkan perintahnya ke dalam sini. Perintah untuk menghitung luas. Karena kita sudah membuat monyetnya tahu, oh dia menyuruhku untuk menghitung luas gitu ya. Nah, setelah monyetnya tahu dia harus menghitung luas, langkah selanjutnya adalah kita buat monyetnya bertanya lagi pakai sensing dan S. Kita masukkan di sini, kita buat monyetnya bertanya lagi. Jari-jarinya berapa? Karena kan kita perlu tahu ya, kita menghitung lingkaran dengan jari-jari berapa, tanda tanya. Lalu answernya jangan lupa disiapin lagi di sini. Jadi waktu kita klik monyetnya, kita ketik luas, nanti dia akan bertanya lagi. Jari-jarinya berapa? Misalkan 10. Nanti answernya akan berisi 10. Nah, sekarang kita coba lagi, kita klik monyetnya, kita ketik tulisan lain selain luas, misalkan keliling, atau misalkan ya keliling. Kita belum buat ya if kelilingnya ya, jadi kita keliling, dia tidak akan muncul apa-apa. Dia hanya akan bertanya lagi, sesuai dengan yang tadi kita buat ya. Kalau misalkan dia mengetik luas. Itu fungsi dari if tadi ya, yang kita buat. Kalau kita tidak mengisikan sesuai dengan yang ada di sini, dia tidak akan mau. Ya, misalkan kita ketik volume gitu ya, kan nggak ada nih. Nanti dia nggak akan mau. Kalau kita ketik luas baru dia mau. Itu fungsi dari if yang ini. Nah, setelah kita dapat jari-jarinya tadi 10 ya. Sekarang, nilai dari 10 ini kita masukin ke dalam R ini. Karena kita perlu nanti dia supaya dihitung R-nya ya. Nah, answer ini kita masukin ke dalam R. Caranya gimana? Kita pakai perintah variabel, kita pakai perintah set. Set, ya. Lalu kelilingnya kita klik, kita ganti menjadi R. Set itu adalah beri nilai gitu ya, atau atur gitu ya. Beri nilai R menjadi nolnya kita ganti menjadi answer. Jadi nanti nilai R akan berisi dari answer yang kita berikan. Jadi kalau misalkan kita klik ini, monyetnya kita ketik luas, enter, dia nanya jari-jari, kita ketik 10, kita enter atau kita checklist. Nanti nilai R di sini akan berisi 10 sesuai dengan yang kita isi. Kemudian
Ini juga pi-nya jangan lupa. Pi-nya kita harus atur juga nilainya. Kita pakai perintah set lagi. Lalu kita ganti kelilingnya jadi pi. Pi-nya kita ganti dengan 3,14. Karena kita pi itu sudah ada nilainya ya. Sebuah konstanta. Jadi kita nggak harus buat monyetnya nanya lagi. Kita masukin nilai pi-nya nggak. Jadi kita tinggal masukin set pi to 3,14. 3,14. Komanya diganti jadi titik ya kalau di komputer ya. Set pi to 3,14. Udah deh selesai untuk memasukkan nilai pi dan r-nya. Jadi waktu kita klik monyetnya, kita ketik luas, enter, jari-jarinya misalkan 10, enter. Nanti pi-nya akan berisi 3,14, r-nya berisi dengan 10. Nah, setelah pi dan r-nya kita dapatkan, baru kita lakukan perhitungan. Lakukan perhitungannya gimana? Kita akan coba. Untuk rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat ya. Kita akan lakukan perhitungan. Sebelumnya kita siapkan dulu apa yang kita perlukan. Kita kan perlu pi ya. Di variabel kita tarik dulu pi-nya ke sini. Lalu kita masukin juga r-nya ke sini karena kita butuh dua-duanya untuk menghitung luasnya pi dan juga r. Kemudian untuk proses perhitungannya kita akan menggunakan operator lagi. Operator yang kita perlukan adalah perkalian. Ini yang tandanya bintang. Oh, yang ketiga. Kita masukkan perkalian di sini ya. Operator perkalian 2. Kenapa 2, Mister? Kita coba lihat nanti ya. Kenapa sih harus 2? Nah, tadi kan bisa disebutin rumus lingkaran itu apa luasnya? Pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Berarti kita harus membuat atau mencari r kuadratnya dulu ya. R kuadrat itu artinya r kali r gitu ya. Jadi kita akan menghitung dulu r kali r. Nah, kan di sini ada nih perkalian 1, perkalian 2. Nah, di perkalian sebelah kanan ini Mister akan buat r kali r dulu. Kita cari r kuadratnya dulu. Jadi kita masukin R di sini, R di sini. Karena R-nya cuma ada 1, kita bisa duplikat, klik kanan, duplikat. 1 kita masukin ke sini, 1 kita masukin di sini. Kita sudah dapat R kuadratnya. Nah, sudah dapat R kuadratnya, ya. Karena di sini kan nggak ada rumus kuadrat ya. Kita jadi harus pakai perkalian R kali R. Nah, R kali R ini kita tinggal kalikan dengan pi dengan menggunakan perkalian tadi yang pertama, yang sebelah kiri. Kita tinggal masukin pi-nya di sini, di kolom yang pertama. Lalu di kolom yang ini, kita tinggal masukin perkalian antara R dengan R. Jadi kita bisa memasukkan perkalian di dalam perkalian. Sudah selesai. Pi kali R kuadrat. Ya. Ini jangan terbalik posisinya ya, karena kalau terbalik nanti hasilnya bisa jadi berbeda. Ini sebenarnya sudah selesai. Waktu kita klik proses ini, operator ini akan muncul tuh 314. Ya, tadi kan Mister sudah masukin R-nya 10, P-nya 3,14, Pi R kuadrat 314. Betul perhitungannya. Nah, sekarang hasil perhitungan ini tinggal kita masukkan ke dalam variabel luas. Caranya kita pakai set lagi. Variabel set masukin ke sini. Kelilingnya diganti jadi luas. Luas lalu set luas tuh 0 ini kolom yang sebelah kanannya kita isi dengan perhitungan ini. Jadi ini tinggal kita tarik, kita masukin ke sini. Sudah selesai. Sekarang kita cek, kita klik monyetnya, kita ketik luas, kita akan menghitung luas, dia akan naik jari-jari berapa. Misalkan kita masukin jari-jarinya 50, enter. Nah, nanti PR-nya terisi dan juga luasnya akan otomatis terhitung 7.850. Betul ya? Itu luas lingkaran dengan jari-jari 50. Seperti itu untuk menghitung luas. Nah, sekarang kalau sampai sini sebenarnya perhitungannya sudah selesai. Sekarang kita tinggal ya membuat monyetnya menampilkan tulisan di atasnya untuk menampilkan hasil yang kita berikan. Jadi nanti akan bilang luasnya adalah 7.850 gitu ya. Kita pakai perintah lux, perintah warna ungu yang kedua. Lalu kita masukkan perintah say hello for 2 seconds. Dimasukkan ke sini. Lalu kita ganti hello-nya menjadi luasnya adalah titik-titik-titik. Kemudian kita masukin lagi say yang kedua. Jadi say-nya ada 2 kali. Yang pertama untuk menampilkan tulisan luasnya adalah titik-titik. Yang ini say yang kedua akan menampilkan hasil dari luasnya. Jadi hello-nya kita akan ganti dengan ini boleh dihapus dulu. Kita ganti dengan variabel luas ya. Variabel luas itu ada di perintah variabel. Lalu kalian klik luasnya, masukin ke sini. Sudah. Jadi waktu kita klik monyetnya, kita ketikkan luas,
kita suruh dia menghitung luas, kita masukkan jari-jarinya 10, enter, nanti dia akan menampilkan tulisan luasnya adalah 314. Sudah selesai untuk menghitung luas. Sampai sini, sekarang kita akan lanjut untuk menghitung kelilingnya. Caranya gimana nih? Harus memasukkan perintah lagi panjang-panjang? Tidak. Ini kita tinggal duplikat atau tinggal kita copy perintah yang sudah ada. Nah, caranya kalian klik kanan di perintah if ini yang sudah ada kita masukkan tadi, yang sudah jadi. Atau kalau pakai handphone ditekan yang lama, klik kanan, lalu nanti muncul duplikat. Nah, waktu kita klik nanti akan muncul perintah yang sama, kita copy atau kita gandakan. Nah, perintah yang sama ini tinggal kita simpan di bagian paling bawah dari perintah yang sudah jadi. Ini if answer luas. Nah, yang tadi ini tinggal kita ganti menjadi sesuai dengan yang kita mau untuk proses yang kedua, yaitu keliling. Ya, kita ganti di sini if answer sama dengan keliling. Ya, lalu ininya gak usah diganti, jari-jarinya, ininya juga enggak, ininya enggak. Nah, yang harus kita ganti ini. Set luas diganti jadi keliling. Kemudian formulanya atau rumus yang ini kita harus sesuaikan. Karena ini kan rumus luas ya, ini kita harus ganti menjadi rumus keliling. Nah, di sini mungkin agak rumit ya, agak harus kita menyesuaikan rumusnya ya. Karena kalau rumus luas tadi PR kuadrat. Kalau rumus keliling lingkaran itu adalah 2PR ya. Jadi ini kita harus ganti dulu. 2PR. Oke. Ini kita ganti caranya kita lepas-lepasin dulu aja perintahnya semua. Ya, P-nya kita lepasin, R-nya kita lepasin. Ini perkalian juga kita lepasin. Nah, ini ada P, ada R. Sekarang kita masukin baru untuk rumusnya. 2PR ya. 2PR. Pertama, kita harus menghitung dulu 2 kali P-nya dulu. Ya. Jadi perkalian yang sebelah kiri kita ketikkan di sini 2, lalu kita masukkan pi-nya di sini. 2 kali pi ya. 2 kali pi sudah. Baru hasil ini kita tinggal kalikan dengan R. Caranya gampang. Perkalian ini tinggal masukkan ke dalam yang perkalian kedua. Ya. 2 kali pi lalu di sini R. Sudah selesai. 2 kali pi kali R. Sudah dapat tuh. 62,800 sekian. Sudah untuk perhitungan dari kelilingnya. Tinggal kalian sesuaikan ya. Formula atau rumus yang sudah ada, yang luas tadi diganti menjadi keliling. Nah, ini tinggal kita masukin ke sini deh. Set keliling to 2pi R. Ini R-nya udah nggak dipakai, kita delete. Sudah selesai. Set keliling to 2pi kali R. Lalu ini tinggal kita ganti juga. Luasnya jadi kelilingnya. Lalu ini luasnya juga kita hapus. Kita ganti jadi keliling. Sudah selesai. Kita klik monyetnya. Kita ketik keliling. Kita enter. Nanti akan bertanya lagi jari-jarinya berapa. Kita masukkan 10. Enter. Nanti dia akan bilang kelilingnya adalah 62,86. Sudah selesai. Kita sudah berhasil menghitung luas dan keliling dari bangun datar lingkar. Terakhir, setelah selesai keliling dan juga luas, kita harus mengatur supaya ya waktu kita klik monyetnya nilai pi, R, luas dan kelilingnya menjadi kosong ya, kecuali nilai pi. Kalau pi kita akan otomatis atur 3,14. Nilai R, luas dan kelilingnya kita akan buat menjadi 0 ya, supaya nggak bingung. Oh, ini udah ada angkanya gitu ya. Kita pakai perintah set. Kita masukin aja sekaligus perintah setnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian set yang pertama kita atur untuk pi-nya. Set P2 ini kita ganti jadi 3,14. Jadi kapanpun kita klik monyetnya, nilai pi-nya akan otomatis 3,14. Lalu untuk keliling, untuk yang kedua yaitu R. R-nya kita ganti jadi 0, gak usah diubah. Lalu yang ketiga untuk luas, kita nggak usah ubah, kita jadi 0. Kelilingnya juga sama. Jadi kapanpun kita klik monyetnya, nanti nilainya akan berubah menjadi terreset gitu ya. P-nya 3,14, R dan luas kelilingnya tetap atau berubah jadi 0. Seperti itu untuk pembelajaran hari ini kita membuat permainan untuk sprite-nya dapat menghitung luas dan keliling dari sebuah lingkaran. Seperti itu ya, silakan. Selamat mencoba.